Bicara tentang kemakmuran. Apa yang membuat orang menjadi makmur? Apa yang membuat mereka bisa menghasilkan lebih banyak dari apa yang orang lain dapatkan? Oke, saya kasih tahu salah satu rahasia sederhananya. Saking sederhananya, banyak orang yang ragu atau bahkan berkata, "Masa sih?" Tambah satu lagi, sudah dikasih tahu sesederhana itu, masih ngeyel. Terkadang nggak banyak orang yang mau melakukannya. Tapi baiklah, akan tetap saya kasih tahu rahasianya. Orang yang berpenghasilan banyak itu biasanya karena dia memiliki multiple streaming of income. Penghasilannya nggak cuma satu, dia punya banyak jalur untuk mendapatkan uang. Bahkan salah seorang miliarder pernah berkata kepada saya, tidak mungkin orang bisa kaya kalau sumber penghasilannya cuma dari satu sumber, dan cuma itu aja. Mulai paham? Jadi, dari mana sumber penghasilan Anda selama ini? Sudahkah Anda memiliki lebih dari satu jalur penghasilan? Nah, ini pertanyaannya. Kita semua terlahir tidak membawa uang. Kita sekarang memegang uang sejumlah tertentu, karena ada cara atau jalan uang datang ke kita. Untuk sebagian orang, uang datang lewat orang tuanya. Dia dikasih uang oleh bapak, ibunya, misalnya kita dulu sewaktu anak-anak. Atau disebut dengan kaum the have. Sebagian lagi uangnya datang dari jalur bekerja. Karena bekerja, dia mendapatkan uang. Dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan uang. Jadi mereka adalah kaum the rich. Mereka mendapatkan uang dari hasil usahanya sendiri. Kalau Anda mencari uang dengan bekerja, artinya Anda menukar waktu dengan uang. Kita memberikan hidup kita 8 jam untuk membantu sebuah perusahaan, dan perusahaan itu menggantikannya dengan uang. Kalau rekan-rekan ingin mendapatkan uang lebih banyak, biasanya Anda bekerja lebih banyak lagi. Meluangkan waktu lebih banyak lagi, bekerja untuk orang lain. Alternatif berikutnya, kalau Anda bekerja merasa capek, alternatifnya adalah Anda berbisnis. Sepertinya enak ya berbisnis, waktunya fleksibel, uangnya banyak, temannya pengusaha kaya-kaya semua. Kayaknya daripada bekerja, mending kita berbisnis. Itu saya setuju sekali. Ketika bisnis sudah established dan menghasilkan, kita punya banyak waktu, banyak uang, dan kita lebih santai. Yang menarik, tahukah rekan-rekan semua bahwa faktanya daripada bisnis, 90% mati di tahun pertama. Ini kenyataan loh. Bisnis tidak segampang itu. Bisnis yang gagal jumlahnya 10 kali lipat daripada yang berhasil. Mengapa demikian? Karena bisnis adalah satu kesatuan yang kompleks. Kalau tadinya Anda bekerja, Anda umumnya mengurusi satu bidang kan? Spesialis dan expert di sana. Ketika bisnis, Anda hampir mengurusi semuanya. Anda harus cari modal, Anda harus menjenguk karyawan yang sakit, Anda harus menegur karyawan yang nakal, Anda harus bernegosiasi dengan supplier, Anda harus memasarkan, Anda harus ketemu orang, Anda harus melakukan sales pitch, Anda harus mengatur keuangan, Anda harus mengontrol kualitas produksi, Anda harus menghandle komplain pelanggan, dan seterusnya dan sebagainya. Daftar itu masih panjang lagi. Jumlah orang yang depresi gara-gara bisnis jauh lebih banyak daripada orang yang berhasil. Bahkan orang yang stres gara-gara bisnis jauh lebih banyak daripada orang yang stres gara-gara bekerja. Jadi lebih senang bekerja, karena lebih mudah dapat uangnya. Kita perlu menyadari hal ini dan untuk tidak memulai bisnis karena emosi. Cuma karena kita pikir kayaknya enak ya berbisnis itu. Bisnis kalau modal berani doang, modal nafsu, pengen kaya doang, malah bikin susah nantinya. Jadi kalau Anda menguasai konsep bisnis, bisnis bisa jadi tambahan jalur uang yang cukup menjanjikan. Syaratnya tadi, menguasai ilmu dalam berbisnis. Jadi kalau Anda belum paham ilmu dalam berbisnis, ada solusi satu lagi, yaitu Anda manfaatkan jalur uang dari bisnis juga. Tapi dari bisnis yang sudah berjalan, bisnis yang sudah profit, bisnis yang sudah ada pelanggannya, bisnis yang sudah ada omsetnya. Kita invest aja di mereka, bantu mereka scale up. Gampang kan? Kita bantu mereka mengembangkan bisnisnya dengan apa yang bisa kita berikan. Nah, untuk hal ini kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu memilih investasi dengan modal apa adanya. Tetap ikuti kita di Konsep Bisnis. Aldi Agustian, Pekanbaru.